Tanggal 20 Agustus tahun 1945, waktu yang sama keesokan harinya, Yakobus masih di celah gunung dan duduk sepenuhnya meringkuk, dengan kepalanya nyaris beristirahat pada kedua lututnya, yang ditarik ke dada dan dipeluk oleh kedua lengannya. Dia entah sedang tenggelam dalam meditasi atau tidur. Aku tidak tahu yang mana. Dia tentunya tidak sadar akan apa yang sedang terjadi sekelilingnya, yakni pertarungan dua ekor burung besar, yang karena suatu alasan pribadi berduel dengan sengitnya di padang rumput itu. Akan aku katakan bahwa itu adalah ayam jago gunung, atau semacam belibis atau ayam pegar, sebab seukuran ayam jantan muda, dengan bulu beraneka warna tapi tanpa jengger, melainkan hanya semacam helm dari daging, yang semerah korel, di puncak kepalanya dan pada kedua pipinya, dan aku dapat meyakinkanmu Pater, satu, bahwa jika kepalanya kecil, paruhnya pastilah bagaikan taji baja. Bulu-bulu beterbangan di udara dan darah tercurah di tanah dengan suara bising mengerikan, yang menyebabkan semua lainnya yang bersiul, bergeletar dan berkicau datang ke ujung cabang-cabang pepohonan. Mungkin burung-burung kecil itu menyaksikan pertarungan liar itu. Yakobus tidak mendengar apapun. Yesus mendengarnya dan turun dari puncak bukit kemana ia telah mendaki dan dengan menepuk-nepukkan kedua tangannya ia memisahkan kedua musuh itu, yang terbang pergi berlumuran darah, yang satu menuju sisi gunung, yang lainnya ke sebuah pohon ok di puncak, di mana dia merapikan bulu-bulunya yang kusut teracak-acak. Yakobus tidak mengangkat kepalanya bahkan atas keributan yang dibuat Yesus, yang mengambil beberapa langkah lagi dengan tersenyum dan berhenti di tengah padang rumput kecil itu. Jubah putihnya seolah bersembur merah di bagian kanan, sebegitu dahsyat merah crimson dari matahari tenggelam. Langit tampak seolah terbakar, dan Yakobus tidaklah mungkin tidur, sebab begitu Yesus berbisik, ia hanya membisikkan, "Yakobus, kemarilah." Ia mengangkat kepalanya dari lututnya, membebaskan kakinya dari pelukan lengannya, bangkit berdiri dan menghampiri Yesus. Dia berhenti beberapa langkah di hadapannya dan menatap padanya. Yesus membalas tatapannya, serius namun sekaligus menyemangatinya melalui seulas senyum, yang tidak dibentuk oleh bibirnya ataupun matanya, dan kendati demikian tampak, ia menatap tajam pada Yakobus, seolah ia hendak membaca reaksi dan emosi paling samar sekalipun dalam diri sepupu dan rasulnya, yang merasa seperti pada hari sebelumnya, bahwa dia akan menerima suatu pewahyuan, menjadi pucat dan bahkan terlebih pucat hingga dia seputih jubah linennya ketika Yesus mengangkat kedua tangannya dan menempatkannya di atas pundaknya, dan tetap demikian dengan kedua lengannya terjulur. Yakobus kemudian tampak bagai hosti kudus. Hanya kedua mata lembutnya yang berwarna coklat gelap dan jenggot coklatnya yang memberi warna pada apa yang adalah wajahnya. "Yakobus, saudaraku, tahukah kau mengapa aku menghendakimu di sini, hanya berdua saja, untuk berbicara kepadamu sesudah berjam-jam doa dan meditasi?" Yakobus tampak kesulitan menjawab, sebab ia tersentuh begitu dalam. Namun, pada akhirnya ia menjawab dengan suara lirih, "Untuk memberiku suatu pengajaran khusus, atau sehubungan dengan masa mendatang atau sebab aku yang paling kurang cakap dari semuanya. Aku bersyukur kepadamu untuk saat ini, bahkan meski ini adalah untuk suatu kecaman. Tetapi, percayalah padaku, Guru dan Tuhanku, jika aku lamban dan tidak cakap, itu adalah karena kekurangan bawaan lahirku, bukan karena kehendak yang lemah. Ini bukan untuk suatu kecaman melainkan suatu pengajaran untuk saat ketika aku tidak akan ada lagi bersamamu. Sepanjang bulan-bulan terakhir kau merenungkan dalam hatimu apa yang telah aku katakan padamu suatu hari, di kaki gunung ini, ketika aku menjanjikan untuk datang kemari bersamamu, bukan hanya untuk membicarakan Nabi Elia dan untuk menikmati lautan tak terbatas yang berkilau di sana, melainkan untuk berbicara padamu tentang suatu lautan lain, yang lebih besar, yang lebih berubah-ubah dan lebih tak dapat dipercaya dari yang ini, yang pada hari ini kelihatan seperti yang paling tenang dari semua lautan. Dan meski begitu dalam beberapa jam mendatang dia dapat saja menelan perahu-perahu dan manusia dalam kerakusan kelaparannya.
Dan kau sudah selalu menghubungkan apa yang aku katakan padamu kala itu dengan gagasan bahwa kedatanganmu kemari ada hubungannya dengan takdirmu di masa mendatang. Sesungguhnya, kau sekarang menjadi terlebih dan terlebih pucat, sementara kau menyadari bahwa itu adalah suatu takdir yang berat, suatu warisan penuh tanggung jawab sedemikian hingga menyebabkan bahkan seorang pahlawan gemetar. Suatu tanggung jawab dan suatu misi yang harus ditunaikan dengan segenap kekudusan yang mungkin dalam diri manusia demi tidak mengecewakan kehendak Allah. Janganlah takut, Yakobus. Aku tidak menghendaki kehancuranmu. Oleh sebab itu jika aku menakdirkanmu untuk itu, berarti bahwa aku tahu kau tidak akan mendapatkan celaka darinya, melainkan hanya sukacita rohani. Dengarkan, Yakobus, istirahatkan hatimu, melalui suatu tindak agung penyerahan diri kepadaku, sehingga kau dapat mendengarkan dan mengingat perkataanku. Tidak akan pernah lagi kita sendirian berdua seperti sekarang ini dan dengan jiwa kita yang begitu siap untuk saling memahami satu sama lain. Aku akan pergi suatu hari nanti, seperti semua manusia yang punya periode waktu terbatas untuk tinggal di dunia. Masa tinggalku akan berakhir dengan suatu cara yang berbeda dari manusia, tapi akan tetap berakhir, dan kamu tidak akan memiliki aku lagi bersamamu, terkecuali melalui rohku yang, dapat aku pastikan padamu, tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan pergi sesudah memberimu apa yang perlu demi memungkinkan doktrinku berkembang di dunia, sesudah menuntaskan kurban dan memperolehkan kasih karunia bagimu. Melalui kasih karunia itu dan melalui api sapiential septiform, sama dengan 7 kebajikan, kamu akan bisa melakukan apa yang sekarang akan kamu anggap sebagai kegilaan dan kepongahan bahkan imajinasi semata. Aku akan pergi dan kamu akan tinggal, dan dunia yang tidak memahami Kristus tidak akan memahami para rasul Kristus. Kamu, oleh karenanya, akan dianiaya dan tersebar, dianggap sebagai bahaya terbesar bagi kesejahteraan Israel. Tapi sebab kamu adalah murid-muridku, kamu harus bahagia menanggung penderitaan yang sama seperti yang diderita gurumu. Suatu hari di bulan Nisan aku pernah mengatakan padamu, kau akan menjadi seorang yang tersisa dari Nabi Tuhan. Ibumu, melalui pewartaan rohani, nyaris memahami makna dari perkataan itu. Tetapi sebelum itu terjadi atas para rasulku, mereka akan sadar sehubungan denganmu. Yakobus, semua lainnya akan tersebar, terkecuali kau, dan itu hingga kau dipanggil oleh Allah ke surganya. Kau akan tinggal di tempat di mana Allah akan memilihmu melalui perkataan saudara-saudaramu, kau, keturunan dari ras raja, di kota raja, untuk meninggikan tongkat kuasaku dan berbicara mengenai Raja sejati. Raja Israel dan dunia, seturut suatu rajawi maha mulia yang tak dapat dipahami seorang pun terkecuali mereka kepada siapa itu disingkapkan. Akan datang hari-harinya ketika kau akan membutuhkan kekuatan, ketekunan, kesabaran dan kebijaksanaan yang tak terhingga.